Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muksid Haitami di channel Muksid Haitami. Sore hari ini saya akan membahas seputar informasi haji, di mana ada dua negara yang kemudian mengikuti langkah yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu tidak memberangkatkan haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 ini. Negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Sebelum lanjut, saya mohon teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman yang pertama kali tahu ketika ada update video seputar umroh, haji, dan perjalanan umroh. Baik, sebelum lanjut, kita tahu bahwa jumlah jemaah haji Malaysia sekitar 31.600 jemaah. Kemudian jumlah jemaah haji Brunei Darussalam sekitar 1.000 orang. Memang sedikit dibanding dengan negara Indonesia yang jumlahnya 200-an ribu lebih jemaah haji tahun 2020 ini. Ya. Kemudian, apa sesungguhnya alasan kedua negara tersebut tidak memberangkatkan jemaah haji? Alasan yang paling klasik atau alasan yang paling utama adalah menjaga keselamatan daripada para calon jemaah haji. Tentu karena sampai dengan hari ini, ya, sampai dengan saat ini, kasus COVID-19 di Arab Saudi terus meningkat, ya, bahkan kemarin sudah diberlakukan new normal, ya, masjid-masjid kemudian sudah dibuka, kemudian layanan-layanan publik sudah dibuka, dan kasus COVID-19 itu makin meningkat, ya, dengan dibukanya new normal tersebut. Maka atas pertimbangan tersebut, Malaysia dan Brunei Darussalam kemudian memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini, 1441 Hijriah atau 2020. Ya, itu alasan yang paling utama, yaitu menjaga kesehatan, keselamatan jiwa daripada rakyatnya atau calon jemaah haji negara tersebut. Kemudian kalau kita hubungkan dengan apa yang dinamakan dengan maqasid syariah, ada 5 poin, ya, 5 poin daripada maqasid syariah. Pertama, hifdzuddin. Jadi tujuan kita bersyariah, menjalankan syariah itu ada 5. Menjaga agama, menjaga nyawa atau jiwa, menjaga akal, pikiran, menjaga keturunan, menjaga harta. Jadi menjaga jiwa itu berada di poin yang krusial, yang penting, ya. Artinya kalau ibadah ini, haji ini penting, ya, sebagai rukun, sebagai pengejauhan tahan atau aplikasi daripada rukun Islam, maka menjaga jiwa jauh lebih penting, ya, karena hubungannya dengan nyawa, keselamatan daripada rakyat sebuah negara. Kemudian hal ini disampaikan, pembatalan ini disampaikan kemudian oleh Kementerian Agama Malaysia, yaitu Datuk Seri Zulkifli Muhammad Al-Bakri, ya, tentu atas persetujuan daripada pihak kerajaan. Pun begitu dengan Kementerian Agama, urusan agama Brunei Darussalam, Awang Badaruddin Othman, juga kemudian atas persetujuan daripada Raja Hasan Al-Bolkiah, seperti itu, dengan pertimbangan keselamatan rakyatnya, maka tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini. Nah, selain itu juga ada beberapa negara yang kemudian mengambil sikap tidak memberangkatkan jemaah, ya, ada Mesir, juga India, kemudian Afrika Selatan juga sama. Mereka sudah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini ke Saudi. Meskipun Saudi sampai dengan saat ini belum memutuskan apakah haji tahun 2020 ini akan ditidakkan atau akan diadakan. Ini belum ada keputusan, ya. Tapi beberapa negara sudah kemudian memutuskan terlebih dahulu karena melihat situasi dan kondisi perkembangan kasus COVID-19 ini semakin hari semakin meningkat. Baik, sahabatku sekalian, barangkali itu yang dapat saya update, saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Mudah-mudahan sahabat sekalian dapat mengambil hikmah daripada video ini, bahwa keselamatan kita, keselamatan calon jamaah haji jauh lebih penting, jauh lebih utama daripada ibadah haji itu sendiri.
Kemudian kita sering menemukan beberapa teman, beberapa kawan yang mengatakan bahwa tidak apa-apa kita meninggal di sana, toh di sana tanah suci dan lain sebagainya. Menurut saya itu adalah suatu pemikiran yang amat keliru. Kalau kita kaitkan dengan konsep tawakalnya Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang kemudian membawa onta, lalu dia tidak mengikat onta itu, ya, tetapi dia bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku ini tawakal kepada Allah." Kemudian Rasul menegurnya, "Wahai sahabatku, bukan begitu caranya engkau bertawakal. Setelah onta itu engkau ikat, lalu engkau tinggalkan onta itu untuk kemudian hadir dalam sebuah majelis, maka barulah di situ engkau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya, kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini sama. Kita dalam rangka bertawakal kepada Allah itu berarti ada ikhtiarnya, ya. Ada ikhtiarnya baru kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.